Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sharing sedikit cerita nih, terutama buat kita semua, Uncu Malah nih terutama. Ada satu kalimat motivasi yang berbunyi begini. Bukan apa yang terjadi padamu sehingga membuat kamu patah, jatuh, lemah, kalah, dan menyerah. Bukan itu, tetapi bagaimana kamu merespon apa yang terjadi, itu yang menentukan siapa diri kita. Jadi bagaimana kita merespon. Kalimat motivasinya sebenarnya gini, tidak masalah badai menimpa kita, tapi bagaimana kita mampu menari dalam badai. Katanya begitu, kata motivasinya. Nah, saya terjemahkan sedikit dengan cerita beberapa contoh. Misalnya gini, ada orang terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Respon orang berbeda-beda. Si A misalnya merespon dengan marah-marah, maki-maki. Ada yang ngomel-ngomel, ada yang kesel, ada yang akhirnya kebut-kebutan untuk menghindari kemacetan, dan akhirnya berakhir dengan celaka, nabrak gitu. Nah, respon itu tergantung pilihan kita. Sekarang ada nggak respon lain yang bisa kita ambil? Misalnya, ya sudah deh, yang namanya udah macet ya macet. Kita nikmati saja macet di jalan itu. Kemudian kita setel musik, kita dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi. Kalau ada makanan kita sambil makan di mobil, dan lain sebagainya. Nah, respon itu yang menentukan kita akan berakhir menang dalam menghadapi masalah atau kalah dalam menghadapi masalah. Contoh cerita selanjutnya misalnya, ada orang berkendara gitu ya. Kemudian di depan dia lihat ada razia polisi. Lalu orang panik. Dia putar arah tiba-tiba. Saat dia putar arah tiba-tiba, nggak taunya dia ketabrak mobil. Atau mungkin dia putar arah tiba-tiba, kebut, akhirnya dia celaka, nabrak orang, dan lain sebagainya. Padahal, ya sudah, jalani saja. Kalau memang ketilang, ya sudah, bilang sama polisi, iya pak, maaf saya nggak bawa surat. Tinggal kasih 10.000, 20.000 selesai kan? Gitu. Atau kalau memang, ya sudah ditilang, ya sudah, tinggal diurus tilangnya, tinggal datang ke pengadilan, bayar dendanya, begitu. Jadi kata-kata motivasi yang pernah saya pelajari itu adalah setiap orang pasti ngalamin masalah. Dari mulai dia lahir sampai dia tua. Masalah tetangga, masalah teman yang berkhianat, masalah teman yang gak menyapa kita, masalah saudara yang gak ngerti kita, masalah kita punya uang didatengin banyak orang, masalah mobil mogok, macam-macam. Kita akan menghadapi berbagai masalah. Nah, tinggal bagaimana cara kita merespon. Ya. Nah, katanya umur manusia itu tidak ada yang berkurang, pasti bertambah. Dari umur 10 jadi 20, jadi 30, jadi 40 sampai 70. Itu namanya usia fisik. Usia fisik manusia itu tidak akan pernah berkurang, pasti bertambah. Bertambah jumlahnya ya. Tapi usia mental seseorang itu tidak korelatif, tidak sama dengan usia fisik. Jadi kalau orang usia 40 nggak mesti usia mentalnya 40, atau usia orang 70 nggak mesti usia mentalnya 70. Kadang-kadang orang semakin tua ada juga usia mentalnya mundur ke kanak-kanakan. Ada juga anak muda usianya masih muda tapi mentalnya dewasa. Nah, itu yang disebut dengan usia mental. Nah, kita harus belajar mengasah mental kita, usia mental. Nah, perjalanan hidup kadang-kadang membuat seseorang lebih dewasa dari usianya. Nah, kita harus bisa menjadi matang dan dewasa secara mental. Oke, Uncu? Jadi ada Mak Ho, ada Binda, ada Pak Su, ada Pak Mena, semua ya. Jadi dalam menghadapi masalah kehidupan ini apapun itu, bangun mental kita lebih dewasa, lebih tenang, lebih arif, lebih bijaksana, lebih kuat, lebih kokoh. Ya, satu yang pertama. Yang kedua, banyak diskusi, banyak cerita sama kakak adik. Insya Allah kalau banyak cerita, banyak diskusi, nanti ada aja tuh solusi. Ya, kadang-kadang solusi sederhana tapi efektif, gitu ya. Jadi jangan. Satu lagi, ada kalimat motivasi yang mengatakan you are what you thinking, katanya. Kamu adalah apa yang ada di kepala kamu. Jadi kadang-kadang orang misalnya masalahnya sih kecil gitu, masalah itu sederhana gitu. Cuma karena isi kepalanya kitanya ruwet gitu, dibuat ruwet, dibuat panik, dibuat tergesa-gesa, terburu-buru. Akhirnya seolah-olah masalah itu besar sekali. Jadi seolah-olah masalah itu bisa menghancurkan kita gitu. Padahal sebenarnya enggak, masalahnya kecil, cuma cara kita meresponnya
besar gitu. Nah, yang bagus adalah masalah kecil dibuat tidak ada, masalah besar dianggap kecil. Dianggap kecil dalam artian bukan meremehkan, tapi kita setting pikiran kita, semua masalah bisa kok kita selesaikan, kita hadapi. Gitu ya Uncu ya. Jadi tetap harus positive thinking, tetap harus you are what you thinking, setting pikiran kita untuk tidak ada masalah yang besar. Yang besar hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang besar hanya Allah. Gitu. Jadi hidup harus jalani, tenang, kemudian kuatkan tekad kalau kita punya tujuan, kuatkan hati, kuatkan tujuan, kuatkan prinsip, bismillah melangkah. Begitu. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.